Saat Teduh, Berham ingin tahu kenapa anak-anak Tuhan harus hidup menurut pimpinan Tuhan. Karena kalau Berham ingin pergi keluar kota atau ke tempat yang asing, maka petunjuknya jalan sudah disediakan oleh Google. Namun, kalau manusia mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, bagaimana caranya? Nah, itu pertanyaan super penting. Kita bersyukur karena Tuhan mau menunjukkan jalannya. Bukan kepada semua orang Tuhan memberitahukan, hanya kepada umatnya Tuhan ajarkan secara unik, yaitu lewat wahyu khusus atau Alkitab. Puji Tuhan, Berham dibuat kagum. Yuk kita mulai. Halo adik-adik, kita kembali bertemu di dalam Saat Teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai Saat Teduh ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya di dalam kemurahan-Mu yang besar, Engkau mau memberikan kepada kami firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang teduh Tuhan, hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di antara kami, membuat kami ini sanggup untuk sungguh-sungguh hidup, mengerti, dan berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, Saat Teduh kita hari ini diambil dari Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai dengan 23. Kiranya kita nanti bersama-sama boleh membacanya. Adik-adik sekalian, kita sama-sama sudah melihat bahwa bangsa Israel sudah dikeluarkan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Dan sudah 1 tahun loh berlewat dari peristiwa mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah diam di Gunung Sinai, mereka sudah membangun tabernakel. Dan sekarang setelah 1 tahun mereka keluar, mereka merayakan Paskah mereka yang kedua. Paskah itu dirayakan oleh mereka dengan sukacita yang besar. Kenapa? Karena Paskah mengingatkan mereka bahwa tangan Allah yang teracung kuat sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kita tahu adik-adik sekalian, Mesir adalah satu buah kerajaan yang sangat kuat. Mereka punya militer yang sangat hebat. Mereka punya kereta berkuda. Pada waktu itu, salah satu senjata militer yang paling menakutkan adalah kereta berkuda. Dan Mesir punya sangat banyak armada-armada seperti itu. Maka kekuatan Israel dibandingkan kekuatan Mesir sangat kecil. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang tangannya teracung dengan kuat. Membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir. Setelah 9 tulah yang sangat merepotkan Mesir dan seluruh bangsanya, kita mendapati ada tulah yang final. Ketika anak sulung di Mesir itu mati semua, maka Israel boleh dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang setelah 1 tahun lewat, waktunya mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu tersebut. Mereka sangat sukacita. Sekarang waktunya kami akan berjalan menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu. Di dalam kitab Bilangan pasal 13, kita melihat ya, ketika pengintai-pengintai mencoba untuk menyelidiki tanah Kanaan itu, mereka pulang setelah 40 hari, mereka mendapatkan hasil yang sangat luar biasa bagus-bagus. Tumbuh-tumbuhan di tanah Kanaan luar biasa, besar dan subur. Itu tanah yang sangat subur. Maka masuk ke dalam tanah Kanaan, di dalam hati mereka, wah kami akan sangat sukacita. Kami akan sangat senang. Dan sekarang kami mau berjalan menuju ke sana. Sukacita sekali. Lalu ketika mereka mau mulai berjalan, mereka mulai pikir, jalannya bagaimana ya? Menuju kemana ya? Bagaimana caranya kita masuk ke dalam tanah Kanaan? Kita satu buah bangsa yang besar ini akan berjalan lewat jalan yang mana masuk ke sana? Pakai apa kira-kira ya? Pakai kompas? Bukan. Lihat peta? Juga bukan. Tapi mereka dipimpin sendiri oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan tiang awan untuk menaungi mereka di siang hari. Dan Tuhan Allah memberikan tiang api untuk pimpin mereka pada waktu malam hari. Jadi mereka ketika siang hari berjalan dengan melihat tiang awan. Bergerak kemana? Saya ikut berjalan ke sana. Pada waktu malam hari mereka melihat tiang api. Bergerak kemana? Saya juga terus mengikuti. Seturut dengan dipimpin kemana? Mereka berjalan menuju kemana? Menuju ke tanah Kanaan dengan dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri melalui tiang awan dan tiang api. Nah,
Ketika mereka berjalan 1 hari, 2 hari, kadang-kadang perjalanan itu menyenangkan sekali. Kadang-kadang mereka bisa berjalan dengan sukacita, dengan senang. Tapi lama-lama setelah mereka berjalan, kaki sudah mulai pegel-pegel, sudah mulai capek, tapi terus berjalan. Kenapa? Karena tiang awan masih terus berjalan. Lalu suatu kali tiang awan berhenti. Wah, sudah berhenti. Sekarang waktunya kita istirahat. Oke, bongkar muatan, bongkar tenda. Mereka mulai istirahat. Aduh, setelah berjalan, sekarang waktunya kita untuk istirahat. Tiang awannya berhenti. Lalu ketika belum terlalu lama, tahu-tahu tiang awannya jalan lagi. Wih, kalau begitu kita mesti jalan lagi. Langsung ikut lagi kepada tiang awannya. Lalu secara mendadak, tanpa mereka sangka-sangka, tiang awannya berhenti lagi. Lalu mereka berhenti. Setelah mereka berhenti, menunggu tiang awannya bergerak. Tiang awannya kok nggak bergerak-bergerak ya? Ditunggu 1 hari, belum bergerak. 2 hari, belum bergerak. Kok lama betul ini? Kita sudah kepingin masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa kok tiang awan, tiang apinya kadang-kadang berhenti, kadang-kadang berjalan, dan berjalannya itu secara kayaknya kok kayak acak saja ya? Tahu-tahu berhenti, berhentinya berapa lama juga kita nggak tahu, tahu-tahu berjalan, lalu nanti berhenti lagi kapan kita nggak tahu. Pokoknya Israel harus ikut saja. Wah, mereka mulai rasa sulit ya. Berjalan mengikuti tiang awan, tiang api ini sulit ya. Kenapa sih kok mereka harus mengikuti tiang awan dan tiang api dengan cara seperti ini adik-adik? Supaya mereka tidak salah mengartikan keselamatan. Adik-adik sekalian, ketika mereka sedang diperbudak di Mesir, hidup mereka sangat berat. Mereka setiap hari disuruh bekerja dengan sangat berat. Mereka kadang-kadang dipecut, kadang-kadang mereka dipukul ketika mereka di Mesir. Maka mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, penderitaan kami terlalu berat, kami tidak kuat lagi. Kami ingin dilepaskan oleh Tuhan, kami ingin hidup lebih enak. Lalu ada janji Tuhan, kamu akan masuk ke dalam tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu itu. Nah, di sana kami akan hidup enak. Itu janji Tuhan yang sudah diberikan sejak zamannya Abraham, Ishak, Yakub, bapak-bapak leluhur mereka. Maka pikiran mereka adalah diselamatkan, bebas dari tanah perbudakan. Artinya adalah saya lepas dari hidup yang menderita, masuk ke dalam hidup yang senang-senang. Tapi ternyata bukan. Bebas dari tempat perbudakan, menuju kepada tanah perjanjian, bukan cuma untuk bersenang-senang. Mereka dibebaskan dari tanah perbudakan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan senantiasa. Itulah artinya keselamatan. Mereka bukan cuma dibebaskan dari hidup yang tidak enak, menuju kepada kehidupan yang enak. Tapi mereka dibebaskan dari hidup yang penuh dosa, yang tidak mengikuti Tuhan, untuk masuk ke dalam jenis kehidupan yang mengikuti Tuhan. Adik-adik sekalian, kita yang diselamatkan oleh Tuhan Allah, dengan tangan yang teracung kuat, dengan kuasa yang besar dan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang mahal juga sama. Kita itu bukan cuma dibebaskan dari hukuman kekal masuk neraka supaya bisa masuk ke surga, hidup enak-enak. Bukan. Apakah kita dibebaskan dari hukuman kekal? Iya, betul. Tapi keselamatan kita bukan cuma untuk lepas dari neraka, masuk surga. Kita mungkin sempat berpikir ya, saya kepengen masuk surga karena masuk surga itu enak. Hidupnya di sana enak. Saya mau main game bisa, apapun di sana ada. Suasananya sejuk. Aduh, tidak seperti neraka yang banyak apinya dan menakutkan itu. Saya mau hidup enak-enak di surga, gak mau masuk ke dalam neraka. Salah adik-adik sekalian. Keselamatan kita, itu artinya kita dibebaskan dari dosa. Lalu bergumul, berjuang untuk berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan mau pimpin kita kemana? Tuhan mau pimpin kita itu kapan kita berjalan, kapan kita berhenti, kapan kita melayani di mana? Itu semua mengikuti pimpinan Tuhan, bukan mengikuti apa yang kita mau. Adik-adik sekalian, bangsa Israel di padang gurun, mereka dipimpin oleh Tuhan Allah melalui tiang awan dan tiang api. Tapi bagi setiap kita, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Maka adik-adik sekalian, setiap kita harus terus bergumul, berdoa.
Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, buatlah saya bisa melihat pimpinanmu di dalam Yesus Kristus. Menyuruh saya akan pergi kemana. Saya mau bergerak melayani Tuhan di mana. Engkau memperlengkapi saya seperti apa. Menyuruh saya bergerak kemana. Kami mau terus mengikutimu Tuhan. Itu baru artinya diselamatkan. Kita mengikuti Tuhan berjalan kemana. Kita mengikuti Tuhan bergerak kapan. Waktunya seturut dengan kehendak Tuhan. Arahnya seturut kehendak Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Kita orang-orang yang diselamatkan dari dosa. Diselamatkan dari kegagalan. Diselamatkan dari keras kepala kita yang tidak mau mengikuti Tuhan. Kita akan digerakkan untuk mengikuti Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sudi untuk memimpin kami. Orang-orang berdosa yang seringkali menyeleweng dan cari jalan kami sendiri. Buatlah kami ini sadar Tuhan, bahwa Engkau menebus kami dari kehidupan berdosa kami dengan korban darah Yesus Kristus yang sungguh mahal untuk kami senantiasa hidup mengikutimu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya namamu dipermuliakan di dalam seluruh sukacita kami ketika kami boleh mengikutimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kiranya Tuhan beserta dengan setiap kita. Terpujilah Tuhan. Nah, bagaimana Berham? Apakah sudah tahu cara berjalan di dalam pimpinan Tuhan? Ya, berjalan bersama Tuhan adalah mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan itu hanya dapat diperoleh melalui firman dan doa. Berham mau lakukan secara lebih serius karena yang namanya anak Tuhan itu tidak punya pilihan lain. Harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang berlaku unik buat setiap anak Tuhan, namun mempunyai prinsip kebenaran yang sama, yaitu sesuai Alkitab. Berarti bukan menurut petunjuk tokoh-tokoh sukses loh. Yes, benar Mama. Jadi pengen saat teduh BDKA lebih rajin lagi. Berham ajak teman-teman mempersiapkan diri dengan membaca dari Bilangan pasal 10 ayat 1-28. Kita berjumpa dalam renungan besok.